Selamat pagi juga nih. Iya, dengan Salam sehat. Caroline, Pak Gebi, salam sehat. Halo. Halo. Iya, Pak Gebi ini menjelang 1 Juni ya, sudah ada persiapan dari pemerintah Kabupaten Ende, salah satunya mengundang Pak Presiden Joko Widodo. Informasinya seperti apa nih terkait dengan undangan untuk Pak Presiden nanti, Pak Gebi? Maaf, belum terlalu jelas nih. Halo, Pak Gebi bisa dengar Dengarkan. dengan jelas suara saya? Begini Tidak sudah. jelas, belum jelas. Ya. Belum Ah, jelas nih. oke, kalau seperti ini bagaimana Pak Gebi? Halo? Halo, halo. Halo, iya. Oke, Pak Gebi, informasi untuk persiapan ya menjelang 1 Juni Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022 ini, kabarnya pemerintah Kabupaten Ende juga akan mengundang Pak Presiden Jokowi, orang nomor 1 ini akan menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila. Bagaimana nih kesiapannya untuk undangan ke Pak Presiden nanti? Informasinya seperti apa ini Pak Gebi? Silakan. Iya, baik. Jadi di tingkat pemerintahan Kabupaten Ende, pada tanggal 14 September 2021, Ya. telah melayangkan permohonan untuk mengundang Bapak Presiden lewat Bapak Gubernur Hmm. dengan surat Bupati pada tanggal 11 September 2021. Kemudian Bapak Gubernur meresponnya ini dengan surat tanggal 22 Oktober 2021 mohon pertimbangan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila secara nasional di Ende. Hmm. Selanjutnya tingkat pemerintahan Kabupaten Ende telah melakukan pembentukan panitia Ya. di tingkat kabupaten untuk persiapan memperingati Hari Lahir Pancasila Mhm. tahun 2022. Oke, jadi undangan untuk Pak Jokowi ini memang sudah dilayangkan sejak September 2021 begitu ya. Dan ini masih menunggu balasan atau masih menunggu informasi selanjutnya. Tapi kabarnya yang kami dengar nanti Pak Bupati akan langsung ke Istana Kepresiden ya untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi untuk meminta Tidak kehadiran jelas nih, seperti tidak itu. jelas. Halo, Pak Gebi. Halo, suaranya tidak jelas nih. Putus-putus. Oke, Pak Gebi, informasinya ini yang kami dapatkan juga bahwa Pak Bupati sendiri nanti akan langsung ke Jakarta begitu ya untuk meminta atau mengundang langsung Pak Jokowi ini untuk menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila ini begitu ya Pak Gebi. Sampai saat ini Bupati masih melalui Bapak Gubernur dan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Ya. untuk memfasilitasi ini. Oke. Dalam rencana kita lihat perkembangan bagaimana jawaban dari pihak kepresidenan melalui Bapak Gubernur dan Kepala BPIP yang punya leading sektor sehubungan dengan 1 Juni ini. Oke. Sampai saat ini Bapak Bupati masih menunggu informasi balik itu atau feedback daripada surat yang disampaikan dari Pak Gubernur dan tembusan juga kepada BPIP di Jakarta gitu. Oke, jadi masih menunggu kabar seperti itu ya. Halo. Masih menunggu informasi. Baik. Nah, di samping menunggu kabar kepastian kehadiran Pak Presiden, juga sudah ada persiapan lainnya ya. Salah satunya ini sudah dilakukan rapat-rapat. Agak naik volumenya, nggak dengar nih. Oke, Pak Gebi ya. Ya. Iya, ini sayang sekali kita ya terganggu oleh jaringan ini. Jadi sambil Ya. menunggu kabar kepastian kehadiran dari Pak Presiden Jokowi untuk hadir di peringatan 1 Juni nanti, persiapan lainnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk menyambut Hari Lahir Pancasila. Boleh disampaikan juga ke pendengar Pak Gebi, kegiatan apa saja ini yang sudah dipersiapkan untuk Hari Lahir Pancasila nanti? Jadi kegiatan kita yang pertama sudah saya sampaikan tadi, pembentuk panitia. Nanti panitia itu melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya dalam kepanitiaan menyongsong 1 Juni 2022 ini. Tetapi fokus pemerintahan Kabupaten Ende saat ini setelah pembentuk panitia akan yang paling pertama itu kesiapan lokasi. Lokasi pelaksanaan 1 Juni, kemudian soal bagaimana menata kota, kemudian bagaimana kebersihan kota.
Tentunya ini harus menjadi perhatian dalam mempersiapkan 1 Juni. Dengan persiapan-persiapan lain sesuai dengan apa yang direncanakan oleh panitia dalam penyelenggaraan 1 Juni ini. Jadi penataan kota, bagaimana kebersihan kota, pokoknya untuk kesiapan untuk 1 Juni begitulah. Oke, jadi untuk acara kegiatan lain ini yang dipersiapkan oleh panitia nanti ya, kurang lebih untuk kegiatan rangkaian kegiatannya ini kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak Gebi. Agak volumenya agak naik lagi. Oke, Pak Gebi, halo. Halo, iya. Oke. Kalau begitu bagus. Oke, Pak Gebi, jadi untuk rangkaian kegiatannya sendiri nanti dipersiapkan langsung oleh panitia. Kurang lebih ini acaranya hampir sama ya dengan peringatan-peringatan di tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Gebi? Jadi mungkin agak beda sedikit ya. Apa yang Tahun-tahun beda sebelumnya bahwa kegiatan 1 Juni ini, jadi selain pemerintahan Kabupaten Ende yang kegiatannya itu tanggal 31 prosesi pesona kebangsaan dan kemudian ini kegiatan upacara 1 Juni, tetapi lebih dari itu bahwa pemerintahan provinsi akan melakukan kegiatan konsentrasinya di Ende. Di antaranya kegiatan lomba-lomba yang sekarang sudah mulai, lomba Voka Group, lomba pidato tingkat SMA, SMK, kemudian tarian tradisional tingkat SMP. Dan itu melibatkan seluruh kabupaten penyebarannya untuk mengikuti kegiatan itu. Kemudian ada kegiatan museum yang dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi dengan jumlah besar. Yang melibatkan yang terlibat di dalamnya yang akan hadir dalam simposium itu kaum milenial, pelajar SMA, mungkin juga dengan mahasiswa dengan jumlah yang cukup besar yang akan laksanakan. Kemudian di 1 Juni juga kegiatan provinsi juga slang yang melakukan hibur di Kota Ende pada 1 Juni nanti malamnya. Kemudian di tingkat pusat BPIP akan melakukan kegiatannya mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 Juni di Ende juga. Maka oleh karena itu ada bedanya. Jadi konsentrasi daripada 1 Juni di 2022 ini ada keterlibatan pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan pusat ya, melalui BPIP ya. Ya. Oke, ini ada bocoran kegiatan dari BPIP, kegiatan apa saja ini mungkin sudah ada informasinya Pak Gebi? Sampai hari ini belum ada schedule-nya juga materi yang apa yang mereka lakukan untuk di kegiatan di ND. Tetapi bahwa informasi tanggal 27 sampai tanggal 2 disampaikan langsung oleh Bapak Kepala BPIP pada saat kunjungan ke ND untuk melihat secara langsung napak tilas daripada Bung Karno itu di ND. Beliau dan timnya sudah melakukan semacam survei. Kemudian beliau menyampaikan bahwa BPIP dalam bidang wawasan kebangsaan itu kegiatan akan terkonsentrasi di ND sejak tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2022. Oke, berarti komunikasi, koordinasi akan terus dilakukan bersama dengan panitia pemerintah Kabupaten Ende ke depannya begitu ya untuk kegiatan dari BPIP ini ya Pak Gebi. Dan ini hilang lagi suaranya. Oke, Pak Gebi, mohon maaf Pak Gebi, halo. Oke. Nah, itu yang bagus itu. Coba posisi begitu ya. Oke, Pak Gebi, ini selanjutnya tadi ada informasi kalau ada band slang juga yang akan menghibur masyarakat Kabupaten Ende di tanggal 1 Juni nanti. Nah, ini kalau informasi yang kami dapat sudah beredar begitu ya. Untuk posternya ya, untuk promosi dari acara tersebut di mana band slang ini digadang-gadang akan menghadiri atau memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende. Nah, dan banyak juga yang bertanya ini apakah nanti slang ini akan hadir langsung di Ende atau nanti kegiatannya ini secara virtual begitu, mengingat kita masih di tengah pandemi ini Pak Gebi. Informasi yang jelas seperti apa ini? Slang itu langsung live
di ND gitu, bukan virtual. Oke. Untuk sementara timnya sudah survei, kemudian dari IO-nya sudah ada di ND beberapa hari kemarin, baru kemarin sudah balik untuk melihat persiapan lokasinya sehubungan dengan kegiatan selain itu. Dan itu menjadi tanggung jawab provinsi gitu. Oke, selain ini menjadi provinsi dengan lomba-lomba tadi juga yang sudah Anda sampaikan, pemerintah provinsi yang sudah berlangsung sejak sekarang bahkan ya. Oke, untuk menggaungkan kegiatan menjelang 1 Juni Hari Lahir Pancasila ini, apa nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND melalui kepanitiaan Pak Gebi sehingga ini lebih bergema lagi ya, lebih meriah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Silahkan. Jadi kita ini lagi persiapan, sekarang lagi desain untuk supaya Gebiar 1 Juni sudah mulai kita dengungkan dengan memasang spanduk di beberapa titik strategis. Kita lagi persiapan, kemudian ada surat edaran nanti sehubungan dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional pada 1 Juni menjelang 1 Juni nanti setiap di keramaian. Artinya di pertokoan di mana banyak itu kita coba melakukan itu untuk menyalurkan lagu Indonesia Raya dan juga Garuda Pancasila. Namun sekarang kami lagi persiapan untuk bagaimana menggemakan, bagaimana sukseskan itu 1 Juni di ND. Oke, baik. Ini tersisa 2 bulan lagi begitu ya untuk persiapan menjelang 1 Juni ini. Mudah-mudahan sukses persiapannya. Nanti kita update lagi ya Pak Gebi bagaimana progres persiapan terutama untuk kepastian kedatangan orang nomor 1 Indonesia Pak Presiden ke Kabupaten ND nanti. Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan begini. Ada pertanyaan-pertanyaan di tingkat masyarakat. Ini bahwa Presiden mau datang bikin ngapain di ND nih? Ya. Beliau datang ke ND, diundang ke ND, itu untuk pengembangan nilai. Di mana kaidah-kaidah atau nilai-nilai mutiara-mutiara Pancasila dilahirkan di ND. Maka fokus dari kehadiran Bapak Presiden itu bagaimana pengembangan nilai yang ada di ND. Memang kehadiran Bapak Presiden biasanya di tempat lain itu peresmian itu pembangunan infrastruktur, jalan, apapun ini, bendungan. Tetapi di ND itu pengembangan nilai. Pengembangan nilai ini penting, yang mana pemerintahan Kabupaten ND mau melihat bahwa ada semacam pengakuan dari negara ini bahwa ND menjadi tempat lahirnya Pancasila gitu. Jadi jangan sampai ini bias, ngapain yang untuk hadir apel Bapak Presiden. Jadi inspektur tetapi upacara bahwa saja. di sana ada nilai-nilai kaidah-kaidah atau tempat di mana sang proklamator menggali nilai-nilai Pancasila ada di ND itu. Jadi kita mengharapkan bahwa ada pengakuan dari negara ini bahwa ND lah menjadi tempat lahirnya Pancasila gitu, nilai yang akan didapat gitu. Baik Pak Gebi. Oke, nanti kita update kembali informasinya ya untuk peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten ND. Terima kasih Pak Gebi untuk informasinya pagi ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Gabriel Dalla, pendengar, Kepala Kesbangpol Kabupaten ND yang sudah menginformasikan kepada kita bagaimana kesiapan atau persiapan menuju Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 pendengar yang melibatkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat ya melalui BPIP. Seperti apa kegiatannya? Nanti kita update kembali informasinya. Dan saat ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah pendengar, saatnya kita bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya di Lintas ND Pagi Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.